Dari sekian banyak smartwatch yang udah saya coba, smartwatch yang satu ini hampir perfect. Untuk displaynya sendiri ini terbilang smooth parah, sangat-sangat fluid. GPS terbilang presisi dan akurat. Di bagian fitur nggak usah ditanya nih, bener-bener banyak bener. Ada juga yang baru nih beberapa, nanti saya akan bawakan di video ini. Dan ketika saya pakai smartwatch ini, saya merasa saya membawa smartphone mini di pergelangan tangan saya yang kecil ya. Walaupun terlihat ini displaynya cukup besar, dan sampai hampir luber-luber gitu guys. Ya, jadi di video kali ini saya akan bawakan sebuah smartwatch terbaru dari Apple Watch yang seri 11 yang udah saya gunakan sekitar 1 mingguan guys. Saya akan ceritakan pengalaman saya menggunakan smartwatch ini dari kelebihan serta kekurangannya. Langsung aja kita mulai. Fitur kelebihannya yang pertama ini udah pasti yang suka teman-teman tanyakan ya. Untuk di baterainya ini terbilang saya merasa lebih baik dibandingkan versi sebelumnya, itu seperti Apple Watch. Yang pernah saya pakai sih SE yang pertama itu ya, boros bener. Memang sih untuk ukurannya itu yang paling kecil di 40 milimeter kalau nggak salah. Sedangkan yang ini dia 46 milimeter. Ini terbilang besar ya dibandingkan smartwatch yang pendahulunya itu. Dan pastinya juga kapasitas baterai yang terbilang besar. Dia bilang kalau saya irit-irit ini bisa tahan sampai 1 harian. Untuk pengecasannya sendiri juga ini terbilang cepat menggunakan wireless yang menurut saya ini powerful banget ya dan bagus ketika kita sedang buru-buru, tidak butuh waktu lama untuk menunggu sampai penuh. Walaupun ya memang sih nggak sampai penuh juga udah cukup oke lah, sekitar di 80% udah kita bisa pakai. Biar lebih maksimal, biasanya saya sebelum tidur saya menggunakan smartwatch ini ya, saya charge sampai full untuk dibawa tidur. Ya sekitar 60%, 50% juga sebenarnya masih bisa sih untuk dibawa tidur. Lalu di bagian layar, tertulisnya dia lebih tahan gores dibandingkan versi sebelumnya karena dia sudah memakai fitur yang namanya Ceramics 2X. Dia lebih tahan gores dibandingkan seri sebelumnya ya. Kemudian untuk kecerahan brightness ini udah nggak perlu diragukan lagi. Saya tes di outdoor ini masih bisa terlihat dengan jelas banget. Untuk auto brightness-nya benar-benar cakep banget, bagus. Ketika saya gunakan di luar ruangan, kita tanpa harus mengubah-ubah setting brightness-nya. Walaupun di bagian setting, padahal saya setting yang udah paling terendah ya. Dia punya tampilan kecerahannya, bisa dilihat di sini. Dan auto brightness-nya sangat-sangat amat responsif ketika di indoor dia langsung meredam sendiri. Untuk always on display-nya cakep ya, udah nggak usah diragukan, dia ada detik yang berjalan. Untuk model titanium harusnya lebih bagus ya dibandingkan yang versi aluminium. Aluminium ini untuk versi yang punya saya ini versi aluminium bukan yang titanium ya. Titanium setahu saya harganya lebih mahal ya, tapi yang versi aluminium juga udah bagus ini. Harganya juga lumayan mahal guys. Nah ngomong-ngomong untuk fitur kesehatan ini ada beberapa hal yang baru ya fitur-fitur kesehatannya. Yang pertama saya lihat ada di bagian fitur sleep. Dia memiliki yang namanya sleep score. Jadi dia memiliki seperti dibilang body baterai sih bukan ya. Ini lebih skor tidur kita guys. Jadi seberapa tinggi skor tidur kita ketika waktu kita menggunakan smartwatch ini untuk dibawa tidur. Lalu juga ada fitur yang namanya di sini kalau kita perhatikan yang namanya tanda vital ya. Di sini kalau kita pakai selama 1 minggu atau 7 hari secara berturut-turut selama tidur, ini bisa menunjukkan tanda vital kita. Jadi digabung ada beberapa fitur sekaligus. Kalau saya perhatikan di sini ada 5 fitur ya, menjadi satu. Nanti bisa dideteksi gitu guys, keren sih. Di fitur heart rate juga nih kalau saya perhatikan cukup detail ya. Di sini ada heart rate yang biasa nih, detak jantung, lalu ada detak jantung istirahat, ini untuk berjalan kaki, kemudian ya itu aja ya, 3 tampilan seperti ini. Lalu untuk fitur hipertensi, ini jangan salah tangkap ya guys. Ini fitur hipertensi tidak seperti yang kalian bayangkan atau yang saya bayangkan seperti blood pressure gitu fiturnya di sini tidak ada, tidak tersedia. Jadi dia menginput secara manual ternyata guys. Untuk di bagian konektivitas, nah untuk di bagian konektivitas di sini kalau saya punya belum ada konektivitas 5G, jadi menggunakan masih Wi-Fi, NFC, Bluetooth. Yang sudah ada 5G itu udah ada data selulernya ya. Jadi lebih enak lagi menurut saya, tetapi ya gitu deh, akan lebih menguras daya tahan baterai. Tapi saya suka dengan brand dari Apple Watch ini. Ketika kita sudah hubungkan ke smartphone kita di Apple atau iPhone, dia akan tersinkronisasi secara otomatis dengan Bluetooth atau dari Wi-Fi ya. Tetapi ketika Wi-Fi-nya ini saya offin dan Bluetooth-nya saya offin juga, bisa dilihat di sini saya sudah offin ya Bluetooth-nya dan di sini kalau kita perhatikan masih terhubung guys. Bisa dilihat iPhone terhubung. Padahal Bluetooth saya nonaktifkan dan Wi-Fi saya juga offin ya. Nah, yang bikin beda lagi kalau GPS. Kalau GPS itu di iPhone kita off, otomatis di iWatch
dia akan off. Untuk mengerit daya tahan baterai saya lebih di-off-in aja ketika di indoor ya, kecuali kalau kita mau keluar outdoor, takut smartwatch-nya atau smartphone kita tertinggal gitu ya, kita bisa aktifkan aja untuk fitur, GPS-nya ini. Ingat sekali kita aktifkan fitur GPS-nya, dia akan lebih menguras daya tahan baterai ya pastinya, karena fitur-fiturnya ini menggunakan sistem GPS semua, salah satunya ya ini, fitur kompas. Nah, untuk fitur kompas ini saya merasa cukup sangat amat membantu saya, terutama untuk fitur yang ini nih, susuri. Ya, ini bisa rekam jalur, terutama kalau kita sedang parkir, kendaraan kita, motor maupun mobil, kita bisa rekam jalur. Nah, di sini diaktifkan kan, diminta untuk aktifkan lokasi. Jadi nggak takut kesasar lah ya, atau lupa naruh kendaraan kita di mana, kita tinggal aktifkan fitur ini dan dia akan mengarahkan kita kembali ke kendaraan kita. Keren dah. Untuk desain smartwatch terbarunya Apple Watch 11 ini, saya cukup suka dengan desainnya yang terbilang tipis ya. Ini tipis banget sih dibandingkan Apple Watch sebelum-sebelumnya ya. Dan juga untuk bobotnya sendiri nggak terlalu berat. Sangat amat elegan dengan desain curve, desainnya ya. Ini displaynya, kiri kanan atas bawahnya, begitu simetris juga untuk dia punya layarnya. Kita bisa lihat dan saya coba ganti dengan yang full color seperti ini. Bisa dilihat sampai luber-luber gitu ya. Saya ukur untuk ketebalannya sendiri di pinggir case-nya cuma 9 milimeter lebih. Wow, ini benar-benar tipis banget ya dia punya ketebalannya. Dan di tengah harsh sensornya dia di 12 milimeter lebih. Ya sedang lah ya, nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Untuk di bagian lebar case dia ada di kurang lebih 40 milimeter, lak-to-lak 46 milimeter. Ya, sesuai dengan ukuran di deskripsi smartwatch-nya ya. Kalau yang 42 milimeter itu lebih cocok buat kaum para ladies ya, kalau menurut saya. Soalnya kecil banget guys, di pergelangan tangan saya yang, maskulin seperti ini terlihatnya jadinya kecil, imut banget gitu, nggak berasa pakai smartwatch. Untuk berat dari bobot smartwatch-nya sendiri saya timbang, dia ada di 37,9 gram, ini nggak nyampe 40 gram. Sedangkan dengan strapnya saya timbang ini strap ori ya bawaannya di 65 gram aja bobotnya ya. Kalau dengan strap Melanis yang udah saya beli waktu itu di 73 gram. Nah, strap Melanisnya ini murah banget guys, di harga berapa ya waktu itu 20 ribuan deh dan dia menggunakan magnet pastinya seperti ini. Untuk cara pasangnya sendiri menurut saya ini sangat amat mudah dan presisi ya, tidak ada lag-lag-nya dan sangat smooth, ada kliknya juga, jadi benar-benar bagus untuk kualitas penguncian strapnya nih, walaupun murah ya. Menurut saya bisa pilih strap Milanese model rantai pasir ini yang magnet, saya merasa ini lebih fleksibel, lebih simpel aja gitu dalam pemakaian instalasinya, ketika saya mau buru-buru tinggal selongsongin, tempel. Sedangkan kalau yang model strap bawaannya ini, mudah sih, smooth ketika dipakai, saya merasa cukup nyaman juga, lentur, dan ini lebih cocok buat sport sih ya, olahraga ya. Jadi nggak goyang gitu guys. Kalau yang tipe Milanese model magnet ini kalau pakai kelamaan, ketika kita berguncang berlebihan, ini magnetnya berasanya memang sih bisa ngegeser gitu ya. Lalu untuk kelebihannya lagi di iOS 26, fitur-fitur dari Apple Watch 11 ditambahkan ya, seperti gestur. Nah, untuk gesturnya kita bisa gunakan misalnya kita masuk ke dalam fitur seperti ini ya, misalnya nih, workout. Ketika workout ini kita sedang misalnya bawa es atau bawa sesuatu gitu yang nggak bisa kita sentuh smartwatch-nya, kita mau back, tinggal diputar pergelangan tangan aja kembali ke awal nih, seperti ini. Atau misalnya kita mau, scroll, dia punya fitur seperti ini misalnya tinggal jetikan jari ujung kita aja, nanti dia akan berganti atau memulai, fitur tersebut seperti ini, keren dah. Ngomong-ngomong soal olahraga yang sudah saya tes, ini fiturnya benar-benar bagus ya. Log GPS-nya sangat akurat, cepat, dan terbilang presisi ketika saya tes memulai fitur outdoor-nya di outdoor. Kualitas layar yang bagus, dan menurut saya ini sangat amat membantu kita ya ketika kita sedang workout di outdoor. Mungkin ini jadi catatan untuk fitur Bluetooth Music atau music player-nya, kita harus aktifkan yang namanya Apple Music. Kita baru berasa maksimal ya untuk menggunakan fitur ini. Selain untuk memulai fitur yang dijentikan jarinya seperti ini juga bisa scroll dia punya tampilan menu ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau pilih menu tapi males pakai jari satunya atau lengan satunya, kita bisa jentikan aja seperti ini atau back memutar lengan kita. Dan ngomong-ngomong soal watch face, ini ada watch face terbarunya dari Apple Watch seri 11 yang modelnya seperti ini dan yang seperti ini ya,
liquid glass. Ini cakep banget sih menurut saya. Always on display, dia sudah mengikuti tampilan watch face yang benar-benar seperti di seri-serinya iPhone gitu lah ya. Jadi dia cuma meredup aja layarnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, fitur yang namanya di raise to wake atau memutar pergelangan tangan kita ketika sedang membuka aplikasi, ini sangat membantu banget ketika kita nggak mau menggunakan crown button-nya untuk back. Biasa kan untuk back-nya dia hanya bisa menggunakan crown button-nya loh, tidak bisa di-slide seperti ini. Di fitur hold-nya Apple Watch, ini benar-benar cakep banget menurut saya, fiturnya sangat amat banyak yang bisa kita explore ya, seperti data olahraga yang kita bisa lihat ditampilkan semua data kesehatan. Di sini ada tertulis energi aktif, yang kita bisa lihat ya seberapa aktif kita, energi istirahat, jarak berjalan kaki dan berlari. Nah, yang saya suka lagi di sini di level bunyi lingkungan. Ini membantu banget kalau kita sedang di tempat yang terlalu bising, dia akan memberitahu ya. Detak jantung istirahat ada, variabel detak jantung juga ada, dan yang saya suka lagi nih fitur satunya nih, fitur yang namanya waktu sinar matahari. Ini ketika kita melakukan kegiatan di outdoor, terkena paparan sinar matahari, dia akan memberitahu ya mengenai waktu sinar matahari. Ini cukup keren menurut saya, hari ini baru 3 menit. Level audio headphone juga dia tersedia loh. Ini keren banget sih. Dan bisa dilihat ini untuk berjalan kaki aja fiturnya punya beberapa macam ya. Lalu di fitur Apple Watch 11 ini memiliki fitur EKG atau ACG yang bisa kita gunakan. Ini logonya seperti ini dan kita perlu tap aja, tahan di bagian tombol crown-nya, dia akan menghitung secara berkelanjutan atau berjalan secara dinamis ya. Kemudian untuk waiter, ini waiter dia berjalan secara real time ya, sama seperti di iPhone kita. Jadi menurut saya ini cukup baik dan bagus ketika kita mau melihat langsung data waiter tanpa harus membuka smartphone lagi. Dia benar-benar mirroring dari smartphone kita. Fitur yang sering saya gunakan lagi untuk fitur telepon. Nah, untuk telepon ini benar-benar membantu saya ya tanpa harus membuka smartphone lagi. Bisa juga untuk menelpon secara langsung ya di smartwatch ini atau mengangkat telepon. Saya sih lebih sering untuk menelpon ya. Kemudian fitur yang namanya WhatsApp juga tersedia di smartwatch ini. Bisa dilihat, kita bisa download aplikasinya di App Store. Dan ini kita bisa secara langsung ya membaca maupun balas pesan singkat dengan template atau kita bisa mengetiknya langsung loh dari smartwatch-nya. Bisa menggunakan dari voice note atau kita bisa gunakan dari yang namanya keyboard. Kalau keyboard sih ini udah agak susah deh ya, tombolnya kecil-kecil banget. Saya lebih sering menggunakan voice note seperti ini. Langsung ketika sudah selesai kita bicara, dia akan mencatat secara detail dan sangat cepat menurut saya. Kemudian tinggal kita kirim aja. Boom, selesai. Tuh, keren kan? Lalu juga saya perhatikan dia ada fitur yang namanya translate. Ini berguna banget ya kalau kita mau menggunakan fitur yang namanya terjemahan tanpa harus buka smartphone lagi, tinggal kita masukkan aja di smartwatch ini teks kita mau gunakan bahasa apa, lalu tinggal kita bicara aja, nanti dia punya fitur ini akan bekerja secara otomatis dan bisa dilihat dia akan muncul seperti ini ya, terjemahannya. Keren. Pengenal musik atau Shazam ini udah pasti pada tahu lah ya, fitur ini di iPhone juga ada. Tinggal kita klik aja, dia akan mengenali musik di sekitar atau di sekeliling kita nih. Kemudian remote kamera. Nah, untuk remote kamera kalau saya buka di iPhone, dia otomatis di smartwatch-nya muncul ya, dia punya logo kamera seperti ini, tinggal kita tap aja atau kita slide begini, remote kamera, kita tap, nanti akan terhubung secara otomatis seperti ini tuh. Menurut saya ini berguna banget, apalagi dia satu ekosistem ya, ini benar-benar smooth banget tanpa ada jeda sedikit pun atau lag ya, cakep nih. Kita bisa merekam video atau mengambil gambar dari smartwatch ini. Find device sudah pasti tersedia ya di smartwatch ini, kita harus mengaktifkan layanan lokasi dulu nih. Jadi semua yang terhubung ke Apple Watch atau iWatch atau ke perangkat device Apple lainnya akan muncul di smartwatch ini nih. Kesukaan saya satu lagi di mode workout nih. Setelah saya gunakan sekitar 1 mingguan, saya merasa cukup puas. Ketika saya sudah menggunakan satu fitur workout, dia akan muncul di barisan paling atas. Jadi dia akan mengingat apa yang udah kita gunakan fiturnya, dia akan muncul di bagian atas. Saya seperti berjalan kaki, workout di gym, maupun bersepeda akan muncul nanti di urutan yang paling utama. Jadi tanpa harus mencari-cari lagi ya seperti ini ya. Yang saya kurang suka atau beberapa kekurangan yang mau saya sampaikan di Apple Watch
seri 11 ini di bagian menu shortcut atau yang biasa saya sebut di ya menu shortcut lah ya. Ini kita bisa sebenarnya bisa edit di sini dan kita bisa menambahkan tanda plus yang bagian atas kiri ini, dan yang saya rasakan untuk fiturnya ini tidak maksimal atau tidak komplit ya. Apa yang saya mau seperti misalnya penambahan lokasi privasi itu tidak ada dan tidak bisa menjadi jalur pintas ke mode shortcut ini. Saya cari dia tidak bisa ditambahkan, sayang banget. Lalu juga fitur always on display saya cari dia tidak bisa ditambahkan ke menu shortcut ini. Jadi kita harus masuk ke dalam setting, pilih setting dulu, lalu pilih tampilan dan kecerahan, kemudian kita aktifkan always on display-nya. Dan tips dari saya ketika mau menggunakan Apple Watch Series 11 ini lebih irit daya tahan baterai, kita bisa nonaktifkan aja fitur berikut ini. Seperti masuk ke dalam, ini saya pakai bahasa Indonesia, di umum setting, lalu pilih segarkan app di latar. Ini saya nonaktifkan secara sengaja ya. Jadi ini lebih mengirit daya tahan baterai agar tidak boros. Karena kalau kita aktifkan untuk fitur ini, dia akan berjalan otomatis ya, app yang udah kita centang seperti ini nih. Menurut saya ya, saya nggak begitu penting-penting banget dan tidak buru-buru banget untuk membuka aplikasi. Jadi saya nonaktifkan aja. Jadi ketika kalian memakai smartwatch ini dengan mode GPS, sering berkegiatan di outdoor, pastinya layarnya lebih full brightness dan always on display kalian aktifkan secara nonstop all day sepanjang hari 24 jam. Pastinya akan lebih memakan daya tahan baterainya ini lebih boros ya, nggak nyampe 1 hari. Kemudian untuk privasi yang saya gunakan saat ini yaitu mengunci di smartwatch-nya ya. Fungsinya yaitu karena dia ada fitur yang namanya My BCA. Ini perbankan yang bisa dihubungkan ke smartwatch. Ini keren banget menurut saya, My BCA, thank you. Dan ini sebenarnya sih bukan untuk pengguna iOS saja, ada juga untuk Galaxy Watch ini sudah bisa ya di Wear OS. Ini kepakai banget kalau kalian ingin bertransaksi secara cepat tanpa menggunakan smartphone untuk melakukan pembayaran. Tinggal di-tap aja, nanti akan dia menggunakan NFC-nya. Fitur kunci smartwatch-nya itu ketika kita lepas dari lengan kita langsung dia mengunci secara otomatis dan perlu kode sandi. Jadi cukup aman ketika kita terlepas smartwatch ini atau kita buka secara nggak sengaja, dia langsung nge-lock sendiri. Jadi nggak ada kata takut kelupaan, ketinggalan atau ya amit-amit lah ya kalau sampai hilang gitu. Setelah itu di bagian desain menurut saya memang kalau Apple Watch mungkin udah jadi ciri khas ya dari pendahulunya yang bentuknya kotak, cuman dia lebih oval aja di seri 11 ini dan lebih tipis desainnya. Untuk dari strap, penampakan depan belakang, samping, sampai tombol ini terlihat sama-sama aja sih, nggak ada yang berubah dari seri sebelumnya. Dan terakhir saya mau tambahkan untuk di bagian harga. Untuk harga ini memang karena dia smartwatch tipe terbarunya dari Apple, ya pastinya harganya cukup lumayan tinggi ya. Ini saya dapat di harga 7,9 jutaan deh kalau nggak salah, nanti dicek aja link pembeliannya di deskripsi produk. Setiap toko atau seller ini berubah-ubah atau berbeda-beda harganya ya. Mungkin kayaknya kalau di Blibli lebih murah deh, bisa dicek deh. Ya buat kamu yang pengen punya Apple Watch, ya nggak harus yang seri 11 juga sih, bisa juga ambil yang seri 9 atau 10 bahkan SE3. Ya kalau SE3 itu emang ada beberapa fitur yang nggak bisa digunakan ya, tidak seperti di Apple Watch seri 11. Seperti, fitur gesture itu di SE3 kalau saya perhatikan tidak ada, dan memang harga juga terbilang lebih murah yang SE ya, seri SE. Kalau saya sih pengen nyobain aja sih sebenarnya fitur-fitur terbarunya dari Apple Watch seri 11 ini apa aja gitu ya. Soalnya saya loncat dari yang SE pertama ke seri 11 ini langsung. Mungkin buat teman-teman yang udah gunakan Apple Watch sebagai daily driver dari seri-seri pendahulunya, bisa tulis di kolom komentar apakah smartwatch Apple Watch seri 11 ini recommended di 2025 akhir ini, atau ada smartwatch pilihan lain yang fiturnya lebih baik dari Apple Watch dan harganya yang lebih recommended. Save ready dan nantikan video saya selanjutnya, and bye.